Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Dua periode menjabat sebagai Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto berhasil mengubah wajah Kota Makassar menjadi kota dunia. Berbagai permasalahan Kota Makassar berhasil diselesaikan dengan kemudian beragam inovasi yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Kini di akhir masa jabatannya, kira-kira pesan apa yang ingin ditinggalkan Muhammad Ramdan Pomanto kepada warga Kota Makassar agar Kota Makassar dapat tetap menjadi kota dunia? Kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Linda Wirawan hanya di Bincang Kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita Saudara Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang akrab disapa oleh masyarakat sebagai Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Pak, Anda akan kembali sebagai Wali Kota Makassar setelah cuti selama 2 bulan. Boleh dipaparkan dan juga dijelaskan Pak kira-kira agenda apa yang akan Anda lakukan setelah kemudian aktif kembali sebagai Wali Kota Makassar Pak? Silahkan. Saya kira yang pertama karena kita dalam persiapan pilkada, tentunya pada saat masuk terutama Minggu Tenang ini saya ingin memastikan bagaimana pilkada itu bisa berlangsung dengan baik. Ya, luber lah ya, bebas rahasianya yang penting, tanpa intimidasi, tanpa politik uang yang begitu marak hari ini di mana-mana banyak yang melakukan itu. Nah, sehingga saya ingin memastikan bahwa Makassar ini betul-betul pelaksanaan pilkada harus sesuai aturan mainnya gitu. Baik, Pak, kalau disebutkan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto itu tidak bisa lepas dari kata inovasi, Pak. Siap. Nah, lantas kemudian inovasi apa sih yang menurut Anda paling bermanfaat bagi warga Kota Makassar, Pak? Silakan. Saya kira memang inovasi yang saya anggap begitu dekat dengan masyarakat adalah home care itu. Dr. Rota namanya, home care with telemedicine. Yaitu sebuah ekosistem kesehatan yang bisa memastikan masyarakat saya tanpa terkecuali, baik itu masyarakat yang sudah ada KTP-nya maupun masyarakat yang temporer atau yang pendatang di Makassar itu harus sehat. Nah, kita bukan mengandalkan lagi gratis atau tidak gratis, tapi kita sudah mengandalkan kualitas pelayanan. Home care itu adalah sebuah sistem, satu sistem dari 3 lapis sistem kesehatan yang kami miliki, yaitu di mana kalau ada yang sakit, orang tinggal menelpon 112, kemudian dokter datang ke rumah. Kalau dia memerlukan diagnosa yang memakai alat yang pemeriksaan USG, pemeriksaan EKG, kita punya ada tele EKG. Di mobil itu juga sudah ada tes gula, tes darah lah ya. Sudah cukup lengkap di situ, termasuk peralatan emergensinya. Nah, itu lapisan pertama. Lapisan kedua tentunya sesuai dengan kebijakan pusat. Kami juga sudah masuk di UHC, Universal Health Coverage dari BPJS. Dan yang ketiga, kami tetap memelihara jam kesda juga bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan, bukan KTP Makassar. Nah, kadang-kadang kalau dia tidak punya BPJS juga. Nah, sehingga dengan demikian kami melayani semua orang tanpa terkecuali di kota ini. Dan alhamdulillah akibat itu WHO menobatkan Makassar menjadi kota sehat se-Asia Tenggara. Oleh WHO, bukan Kementerian Kesehatan. Baik, nah kalau tadi itu Anda katakan sebagai inovasi yang paling bermanfaat kepada masyarakat. Lantas kalau inovasi yang paling Anda senangi atau favorit seorang Dani Pomanto itu inovasi yang mana, Kak? Ya, kalau di dalam atmosfer dinamikanya memang lorong wisata yang menarik. Karena di situ mengambil semua aspek kehidupan. Home care juga masuk di lorong wisata. Jadi semacam holding lah, semacam platform inovasi itu lorong wisata. Karena lorong wisata itu multi inovasi. Karena di situ ada bank sampah,
di situ ada circular economy, di situ ada food security, di situ ada home care, di situ ada startup lorong, banyak. Itu multi inovasi. Lantas kemudian manfaat apa yang dirasakan oleh warga di sekitar lorong dengan adanya lorong wisata ini, Pak? Yang pertama adalah secara keruangan, kita sekarang punya ruang-ruang tamu baru, yaitu lorong kita. Dulu tuh lorong menjadi tempat yang paling kumuh. Sekarang menjadi ruang tamu baru kita. Jadi, dan memang lorong itu, filosofi lorong wisata itu, kita desain untuk menjadi ruang tamu di sekitar situ. Jadi ruang tamu bersama. Dan menjadi ruang tamu kita kalau ada misalnya tamu-tamu, memang saya layani di lorong. Ya, termasuk tahun-tahun sebelumnya saya mewajibkan rapatnya itu di lorong wisata semua, rapat-rapat SKPD. Baik, yang paling sering juga didengar oleh masyarakat yang keluar dari kemudian perkataan Anda bahwa Makassar ini di-branding sebagai kota makan enak. Ya. Itu seperti apa, Pak? Jadi ini semacam rebranding. Memang di Makassar makanannya enak, tapi belum di branding. Begitu kami branding, kami coba menata menunya. Kemudian konsepnya ada gastronomi. Gastronomi itu adalah bukan sekadar makanan, tapi apa zatnya di dalam, bagaimana ingredientnya lah, unsur-unsurnya, ceritanya. Dan alhamdulillah kita adalah salah satu kota yang diusulkan menjadi kota kreatif UNESCO, terkhusus menyangkut gastronomi. Akibat kota makan enak ini, kita mampu memperkuat fiskal Kota Makassar, terkhusus di F&B 14%. Nah, ini semua adalah untuk meningkatkan PAD. Apa itu isinya kota makan enak? Saya cerita begini, kalau kita ke seluruh dunia, mau ke Eropa, ke Amerika Utara, ke Amerika, maka kita batas waktunya ada. Di Kanada itu jam 5 sudah tutup semuanya, kecuali bar. Di Amerika, di bagian sebelah barat, itu palingan hiruk pikuk itu sampai jam 8, jam 9. Hanya barnya aja yang lanjut, tempat minum-minum. Di Eropa juga begitu, di Indonesia juga begitu, tapi di Makassar kita punya makanan enak sepanjang hari. Sepanjang hari, Pak, ya? Sepanjang hari, mulai dari bangun pagi sampai tidur kita punya makanan enak. Nah, itu yang kami jual. Contohnya apa tuh, Pak? Ya, kalau misalnya di subuh hari kita makanan favorit itu songkolo. Cerita tentang songkolo ini panjang ceritanya. Mulai dari songkolo mandoti, kalau dia dari Endrekang itu kan harum. Ya. Kemudian setelah itu jam 5 sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 8 itu nasi kuning. Jam 8 sampai jam 10 itu coto. Jam 10 sampai jam 12 palu basah. Jadi palu basah dan coto tidak bertentangan. Ya. Kemudian dia lunch. Habis lunch sampai jam 3 kondro. Habis kondro ketemu lagi dinner. After dinner kita sup saudara. After sup saudara mie. Kesambunglah semua. Jadi tidak ada makanan enak seperti di Makassar dengan berbagai ragam waktu dan menunya. Makassar, kota makan enak, Pak, ya? Belum lagi Kapurung, ada 40. Ini satu waktu tidak muat itu deh kalau kita masukkan menu. Saking banyaknya makanan enak. Baik. Dan semoga kemudian rebranding kota makan enak ini kemudian bisa menarik pengunjung dan wisatawan, Pak. Kita juga akan membahas banyak dengan inovasi Anda, salah satunya yaitu F8. Namun kita jeda sejenak, Pak. Saudara tetap bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Kita. Kita masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Pak Dhani, tadi percakapan kita sempat terputus, Pak, mengenai F8. Ya. F8 ini juga salah satu upaya dari pemerintah Kota Makassar untuk memajukan pariwisata Kota Makassar atau seperti apa, Pak Dhani? Ya, memang F8 ini di samping tujuan berkebudayaan dan berkesenian, mencoba untuk menggelar kekuatan budaya kita, Mandar Toraja, Bugis Makassar Mandar Toraja,
dan subetnik yang lain, termasuk subetnik-etnik yang datang di Kota Makassar, terus bersanding dengan seluruh budaya di seluruh Indonesia, bahkan budaya-budaya yang ada di luar negeri. Ada 19 negara peserta tahun kemarin. Di samping orientasi kebudayaan, juga orientasi ekonomi. Apa itu? Dengan F8 banyak orang masuk ke Makassar. Kita kan berpenduduk hampir 1,5 juta jiwa. Kalau kita ingin mempertinggi pajak kita dengan branding kota makan enak, misalnya kota festival, itu tidak lain adalah untuk memperbanyak orang datang di Makassar. Ya. Kalau orang datang kan orang makan. Orang makan kan pajak masuk. Kira-kira begitu simpelnya. Nah, sehingga F8 ini adalah salah satu pemacu dan pemicu ekonomi Makassar yang terus berkembang dengan baik. Kami juga merancang F8 itu bukan tidak berdiri sendiri, tapi sebuah ekosistem festival yang dengan branding kota festival tepian air. Kami punya 50 festival menjelang itu. Misalnya festival film Makassar, festival makanan Makassar, ada festival jajanan Makassar. Jadi ada 50 sampai 100 festival kecil menuju F8. Nah, sehingga yang kami buat adalah sebuah ekosistem yang menggerakkan semua sendi-sendi kehidupan. Baik itu motivasi ekonomi, kebudayaan, pendidikan, leisure, ya, hiburan, semua masuk di situ. Baik, F8 ini kemudian menjadi event tahunan selama Anda menjabat Ya. sebagai Wali Kota Makassar. Seberapa optimis kemudian Anda F8 ini akan dijalankan di masa depan, Pak? Kami kan sudah swasta dalam 3 tahun terakhir. Semua sudah berbayar. Dan tidak ada lagi uang pemerintah yang mensubsidi itu. Setelah 3 tahun. Bahkan mereka membayar sewa Pantai Losari itu. Kita berharap memang Wali Kota akan datang tetap mendukung ini. Karena itu menyangkut program Makassar. Tapi pun kalau tidak, saya sudah siapkan tempat lain, tapi bukan di Makassar, untuk menggelar festival yang luar biasa ini. Baik. Ya. Oke, kita juga ingin membahas mengenai pelayanan publik, Pak. Selama kemudian Anda menjabat sebagai Wali Kota, bagaimana Anda kemudian memastikan bahwa pelayanan publik di bawah Anda ini bisa menjangkau masyarakat lebih luas, Pak? Kita coba cek akhirnya dulu outcome-nya. Makassar itu adalah satu-satunya kota dan satu-satunya pemerintahan daerah yang dinobatkan oleh dunia menjadi kota terbahagia di dunia. Kota terbahagia di dunia itu kan tidak berdiri sendiri. Di situ ada kepuasan publik. Di situ ada satisfaction index. Nah, alhamdulillah Makassar ini dengan kepuasan publik sekitar 80% dan kemarin malah 82,9%. Tentunya adalah sebuah outcome dari sebuah proses panjang. Ada beberapa pelayanan dasar yang ada di situ. Pelayanan kesehatan, udahlah. Ini di WHO dapat penghargaan. Ya, kemudian survei jelas 82,9%. Kemudian dunia juga memberi apresiasi itu sebagai kota terbahagia di dunia. Pendidikan juga seperti itu. Kemudian pelayanan publik di rumah sakit juga seperti itu. Begitupun dengan Dukcapil. Nah, sehingga Makassar pernah mendapatkan, kan ada pelayanan publik reformasi birokrasi itu diukur oleh 3 hal. Rumah sakit, kemudian Dukcapil, dan Dukcapil ada 3 itu kesehatan, rumah sakit, Dukcapil, dan kok saya lupa nih 3. Nah, kami mendapatkan 3 penghargaan yang terbaik, termasuk terbaik dari yang terbaik. Jadi apalagi sekarang saya mau membuat sebuah new government, Makassar Government Center, ya, MGC di balai kota sana. Itu sebuah pelayanan publik yang
mulai dari mall pelayanan publik, mall investasi, mall inovasi ada semua di situ. Mall UMKM ada di situ. Jadi kami mengintegrasikan itu, bukan hanya sekadar digital, tapi mengintegrasikan semua pelayanan publik secara lengkap. Baik. Lantas kemudian bagaimana tanggapan masyarakat Pak yang masuk ke Anda mengenai pelayanan publik selama ini Pak? Kami tuh menganut banyak cara ya. Misalnya memang pertama cara digital. Nah tentunya itu kan semua ada prosedurnya. Kemudian cara manual yang direct touching heart lah. Mereka bisa langsung WA saya. Bisa langsung Pak? Bisa langsung WA, mengeluh kepada saya. Jadi ini banyak efektif. Banyak lurah-lurah saya berhentikan gara-gara ini. Karena mereka bisa langsung mengeluh. Sehingga kontrol pemerintah lewat namanya government watcher, ya, yaitu masyarakat sebagai pengawas pemerintahan itu bisa langsung ke saya. Sangat efektif. Nah, sehingga apapun keluhan mereka itu bisa saya tahu, terutama pelayanan publik. Baik. Ya, begitu. Pelayanan publik Pak ini harus diimbangi juga dengan kemudian kapasitas kemampuan hingga integritas dari para ASN. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan integritas para ASN Pak? Ya, memang di birokrasi itu idealnya kita harus merotasi semua jabatan. Karena kalau jabatan misalnya terlalu lama di situ, itu tidak efektif juga. Ibarat seperti air terlalu lama tidak mengalir, dia busuk jadinya. Jadi memang sebuah siklus rotasi ASN itu penting sekali dalam reformasi birokrasi. Nah sehingga saya kira perlu promosi meritokrasi lah di lingkungan ekosistem birokrasi. Persoalan capacity building ini juga saya beberapa tahun lalu kami mendapatkan fasilitas 100 pegawai kami yang terbaik kami sekolahkan ke Singapura. Seperti itu. Banyak melihat, banyak berinteraksi dan saya kira mereka kalau misalnya keterbatasan ASN sendiri begitu terbatas, kami mengundang anak-anak yang punya kemampuan digital tinggi yang lengkap itu masuk sebagai Laskar Pelangi di Kota Makassar. Baik. Jadi kami menginjeksi kemampuan baik secara instan maupun secara bridging ataupun secara membangun kembali capacity building mereka. Baik. Kita juga akan membahas Pak mengenai bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar selama Anda menjabat selama 2 periode. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita. Kita masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Pak Dhani, tadi kita berbincang mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Makassar. Secara data, bagaimana kemudian signifikansi dari pertumbuhan ekonomi dan apa upaya yang Anda lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, Pak? Silahkan. Di akhir masa jabatan saya pertama, menjelang saya off 2 tahun, kita mencapai 8,79%. Sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dibarengi dengan IPM yang menembus 83%. Setelah 2 tahun kami off, kemudian kami masuk kembali pada saat COVID, di mana semua pertumbuhan ekonomi anjlok ke bawah, kami mengalami kontraksi sampai minus 1,27. Tapi hanya dalam 1 tahun, kami bisa merebound ekonomi ini menjadi 4,47. Dan terakhir di tahun 2023 kami berhasil menembus 5,31. Lebih tinggi dari provinsi, lebih tinggi dari nasional. Artinya apa? Ekosistem di Makassar ini sangat sehat secara ekonomi. Sistem ekonomi kita cukup memberikan harapan lah terhadap pencapaian seperti sebelum COVID, 8,79. Kenapa? Kalau kita maksimalkan Newport, sebelumnya Newport kita sudah dapat 8,79%. Mestinya setelah Newport,
dengan aliran barang dan jasa bisa lewat situ, tentunya akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Kota Makassar. Baik, pertumbuhan ekonomi Pak, kalau kita bisa bahas, ini juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan Pak. Ya. Lantas kemudian apa upaya yang Anda lakukan untuk menambah lapangan pekerjaan Pak? Ya, bisa dilihat di statistik. Sekarang ini dalam pengukuran terakhir tahun 2024, kita sudah menembus 1 digit. Ya. Terakhir kita masih 10 sekian persen. Tetapi ingat, kita dulu mengalami setelah COVID, kita mengalami 17%. 15, 13, 11, 10, dan 9,7 kalau nggak salah terakhir. Artinya, itu tandanya bahwa pemerintah kota itu bekerja. Terutama menyiapkan sektor-sektor kesempatan kerja yang lebih banyak di Kota Makassar. Dengan tembusnya 9,7%, di mana posisi kita sebagai pusat atau ibu kota Sulawesi Selatan, bahkan ibu kota Indonesia Timur, di mana semua orang mencari pekerjaan di sini, saya kira itu sebuah sebuah kondisi yang sangat baik dan sangat sehat. Karena dengan banyaknya masalah yang masuk, karena persoalan pengangguran itu, 10 orang pengangguran masuk Makassar, dapat pekerjaan, ya bawa lagi keluarganya 10 masing-masing. Jadi 100 dapat pekerjaan, 1000 bisa datang. Ya, begitu sifatnya. Nah, sehingga alhamdulillah, tapi itulah tugas kota-kota pusat. Iya. Pusat di Indonesia Timur, pusat di Sulawesi, dan pusat di Sulawesi Selatan. Baik. Dan Makassar dengan sangat baik menjalankan tugas-tugas perkotaannya seperti itu. Baik, lantas kemudian bagaimana sinergitas Pak antara pemerintah Kota Makassar dengan berbagai pihak dan pemerintah pusat Pak? Ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi saja, kontribusi Makassar terhadap Sulawesi Selatan itu 35% supportingnya, dan terhadap nasional sekitar 2%. Artinya kita berkontribusi, tidak jadi beban dari kondisi seperti itu. Jadi Makassar punya kontribusi positif secara angka-angka ekonomi, dan kita tidak menjadi beban Indonesia, bahwa Indonesia mengkontribusi. Kalau kita di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia, berarti kita membebani Indonesia. Tapi kita selalu di atas pertumbuhan ekonomi. Itu artinya bahwa Makassar berkontribusi positif secara ekonomi. Maka tentunya kontribusi ini akan kami terus perkuat menjadi sebuah kontribusi yang lebih bisa memajukan Indonesia Timur. Baik Pak. Oke, lantas kemudian kini di akhir masa jabatan Pak Dhani, sudah banyak kemudian penghargaan-penghargaan yang didapatkan melalui beragam inovasi yang Anda lakukan. Penghargaan yang paling berkesan bagi Anda, penghargaan yang mana Pak? Justru penghargaan yang paling berkesan adalah puasnya masyarakat kecil. Tidak dalam bentuk awarding. Contoh, alhamdulillah dulu waktu saya datang, pertama kali saya jadi wali kota, penyapu jalanan itu, petugas kebersihan di jalan, penyapu, itu gajinya 25.000. Sekarang 2,4 juta, tambah BPJS-nya 2. Ketemu mereka begitu bahagia dan berterima kasih. Itulah awarding yang terbaik yang saya rasakan. Baik. Walaupun saya sudah mendapatkan lebih 416 penghargaan selama 2 periode, tapi jauh lebih berarti kepuasan masyarakat tadi yang berhasil merubah nasibnya dan beruntung. Kenapa? Karena dia tidak salah coblos dan memilih saya. Dan sebagai orang yang dipilih harus punya tanggung jawab tentang perubahan yang dia bawa. Dan perubahan yang paling dirasakan, baik tangible atau intangible, yang kelihatan maupun tidak. Tidak kelihatan itu kan orang bahagia. Ya, yang kelihatan itu kan seperti tadi pendapatannya dia. Nah, itu bisa dirasakan oleh banyak masyarakat di Kota Makassar. Begitupun pegawai honor yang 300 sekarang menjadi 1,5 tambah 1,5 berarti 3 juta. Begitupun dengan teman-teman yang RT/RW yang 75.000 sekarang sudah 1,2, tahun depan menjadi 2 juta. Baik. Nah, dengan komunitas yang besar, RT/RW kami adalah 6.000. Kemudian pegawai honor kami 11.989. Dan penyapu kami itu sekitar
petugas kebersihan sekitar 2.000-an, 4.000-an. Cukup besar. Kami mengalokasikan hampir 500 miliar hanya untuk memperkuat pendapatan mereka agar bisa lebih sejahtera. Ya, kenapa kami bisa buat seperti itu? Karena kami berhasil menaikkan PAD kami dari 500 menjadi 1,5 tahun lalu, dan berlaku undang-undang bagi hasil, dan bagi hasil langsung ke kota kita bisa dapat 2 triliun. Baik, Pak, kini di akhir masa jabatan Anda, kemudian kesan baik apa yang ingin Anda tinggalkan kepada Kota Makassar dan harapan Anda ke depannya seperti apa, Pak? Saya itu kan sederhana cita-cita saya. Saya sebenarnya cita-cita saya bukan jadi wali kota. Cita-cita saya tidak jadi siapa-siapa. Saya cuma cita-cita saya sederhana. Disayang banyak orang, mati masuk surga. Jadi saya mengakhiri masa jabatan, disayang orang, sebanyak orang itu sudah kebahagiaan bagi saya. Karena dengan cita-cita sederhana seperti itu ternyata banyak pengikutnya. Jadi ya bisa jadi wali kota, ya siapa tahu jadi gubernur, ya jadi ya sederhana saja saya, Bu Linda. Ya. Baik. Terima kasih Pak Dhani sudah meluangkan waktunya bersama kami, berbincang banyak, mereview kembali apa yang sudah Anda lakukan, kerjakan selama 2 periode menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perbincangan kita di Bincang Kita edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh